Itu kan Panji Gumilang kan sedang di apa ya, sedang diusut ya. Semua dicari-cari kesalahannya sebenarnya kan. eh, Kemarin kan Menko Polhukam Mahfud MD memerintahkan Ridwan Kamil untuk terjun ke lapangan kan untuk beresin itu. Dan memang kalau tadi dibilang dari PPATK tidak ada, dari yang lain-lain tidak ada, justru saya menemukan satu kelemahannya Panji Gumilang itu waktu saya nonton Kick Andy kemarin. Ya, shalom, shalom. Ini saya mau mungkin analisis saya mungkin agak berbeda ya. Itu kan Panji Gumilang kan sedang di apa ya, sedang diusut ya. Semua dicari-cari kesalahannya sebenarnya kan. Kemarin kan Menko Polhukam Mahfud MD memerintahkan Ridwan Kamil untuk terjun ke lapangan kan untuk beresin itu. Dan memang kalau tadi dibilang dari PPATK tidak ada, dari yang lain-lain tidak ada, justru saya menemukan satu kelemahannya Panji Gumilang itu waktu saya nonton Kick Andy kemarin. Jadi salah satu pendanaan dari Al Zaitun itu dari BOS kan. Oh, bukan BOS, BOP namanya BOP. Pesantren itu bukan sekolah tapi lebih ke PKBM. Jadi bukan formal, non formal. Nah, BOP satu siswa itu kurang lebih antara 1 juta sampai 2 juta. Kita ambil yang paling kecilnya aja 1 juta deh. 1 juta satu siswa 1 tahun. Jumlah siswa dari itu apa namanya? Al Zaitun itu ada 5.000. 5.000 kali 5.000 ke sejuta 5 triliun. 5 triliun ya. 1 juta kali 5.000 berapa? 5.000 tambah juta. 5 aja di 1 juta ya. 5.000 juta 5 triliun bukan ya? Ya. Ya. Dan itu 5 triliun kemarin dibahas di Kick Andy. Panji Gumilang bilang dengan dana sekian tidak cukup untuk membiayai semua siswa di Al Zaitun. Makanya dia olah uang itu ke pertanian, ke peternakan, ke perikanan. Pokoknya dia olah uang itu, uang salah satu uang dari BOP itu dia olah untuk mendapatkan income kan. Dia bercerita itu di Kick Andy. Wah, ini pasti kena. Saya bilang ini pasti kena. Karena uang BOP itu atau BOS itu tidak boleh digunakan untuk hal yang lain. Hanya digunakan untuk siswa untuk membeli keperluan sekolahnya. Nah, pasti kenanya di situ. Masalah-masalah yang lain tentang agama lah, tentang korupsi dan segala-gala itu kemungkinan nggak kena. Kemungkinan nggak kena, ini analisis saya ya. Tapi yang kena masalah ini aja. Makanya dicari-cari kesalahannya dan bantuan operasional sekolah. Ada kemungkinan dia kena, cuman masalahnya ini gitu loh. Jadi saya lucu gitu loh. Memang kalau udah jengkel, cari-cari kesalahan, yang kan halnya bukan yang utamanya, bukan hal yang diprioritaskan, malah yang lainnya gitu loh. Seperti kasus kemarin juga kasus yang di Ciwawan. Kasus-kasus yang utamanya yang dia benar-benar menistakan agama nggak dibahas, malah yang dibahasnya masuk ke dalam properti orang. Terus tujuannya apa? Masuk ke dalam rumah orang, ke dalam gereja itu tujuannya apa? Mencuri. Dia nggak ada nyuri apa-apa. Nanti urusannya aneh-aneh lagi, kayak gitu kan. Sedangkan urusan penistaan agamanya dilewat. Nah, yang seperti mungkin terjadi sama Panji Gumilang itu seperti itu. Nanti masalah agamanya tidak ada, tidak ketemu. Malah nanti Ridwan Kamil saya kira dia akan berbicara, oh ini ada pelanggaran di dalam pendidikan, misalkan dalam keuangan pendidikannya seperti ini, tentang bantuan operasionalnya seperti apa. Nah, paling arahnya ke situ. Dan sebenarnya perlu semua ketahui di sini ya.
Kan kebetulan saya pernah ada bisnis di daerahnya Al Zaitun itu loh. Saya tuh tahu itu daerah miskin, walaupun di situ banyak banyak sawah, tapi saya lihat masyarakatnya masyarakat pedesaan gitu loh. Mereka hidupnya sederhana, tidak mewah. Tapi saya kaget untuk ke daerah Al Zaitun itu kiriman bahan makanan yang premium loh, dari kota besar, dari Jakarta, dari Bandung, dari mana-mana, kiriman untuk Al Zaitun makanannya makanan yang premium. Saya pernah ngirim coklat yang premium. Saya tuh heran gitu loh, ngapain ke desa, ke kampung seperti ini kirim bahan makanannya yang bagus-bagus begini? Oh ya, ini memang bukan buat masyarakat, tapi buat orang Al Zaitun katanya ke sana. Nah, memang Al Zaitun itu bukan orang Indonesia saja yang jadi santri di sana, tapi kan karena terbesar se Asia Tenggara, jadi dari berbagai wilayah itu, bahkan dari luar negeri, mungkin dari yang jauh-jauh, mungkinnya dari Eropa atau dari mana, mereka belajar ke situ. Dan itu benar-benar income-nya besar. Saya kira itu income-nya besar. Mereka tuh jadi santri ke sana itu nggak gratis, bayar, dan bayarannya besar. Dan mereka merasa bahwa ini Al Zaitun sebagai pesantren terbesar se Asia Tenggara, uang sekolahnya itu enggak murah, masih mahal itu. Dan yang ke sekolah ke situ orang-orang berduit, bukan orang-orang biasa yang anak petani seperti itu. Nah, jadi benar-benar saya melihat ini Panji Gumilang ini memang seorang pengusaha, dia mengelola uang itu untuk untuk bisnis gitu loh. Nah, itu yang mungkin kena di situ, kenanya gitu loh. Ya, itu ya analisis saya aja ya. Terima kasih. Ini kecemburuan dari lembaga Islam lain. Kalau saya lihat dari pandangan itu, dari siapa yang melapor, terlapor, di sini kan ada sebab akibat. Kita mau melihat dari dasar itu antara Islam itu dengan lembaga Islam itu sendiri. Ya, ini yang harus yang dia harus cermati kita bersama-sama. Tetapi dalam hal ini sebenarnya ungkapan verbal aja yang mereka tidak suka dari Pak Panji Gumilang, sehingga ungkapan verbalnya itu merembet ke kekayaannya yang ada di Depok, dia pelecehan seksual, ya penyalahgunaan keuangan. Memang kalau garis urut ke situ mereka akan mencari kesalahan daripada Bapak Panji Gumilang itu. Ya, yang menjadi pokok permasalahan bagi kita sekarang ya karena ekspresinya yang mau mengatakan bahwa kita ini negara suci, kemudian definisi Al Zaitun, bagaimana dalam hal ini wanita itu menjadi peran juga di dalam membawakan ceramah di dalam agama Islam, tetapi ada lembaga lain yang tidak menyetujuinya, aliran lain. Itu maksud saya itu, dan dia merembet ke masalah-masalah saya bilang tadi, masalah kekayaannya daripada Panji Gumilang. Memang saya masih mendukung Pak, masalah bantuan operasional sekolah itu kalau dia alihkan ke lain, tetapi selamanya dapat dipertanggungjawabkan, kan tidak masalah. Itu sebenarnya tidak masalah, bosnya itu dialihkan ke lain selama nggak bisa Pak, nggak bisa dialihkan Pak. Iya, nggak boleh bisa dialihkan. Tapi kalau seperti Anies Baswedan, ya kelebihan bayar lah, contoh begitu. Itu sama kan efeknya begitu. Dia itu Pak lebih banyak bantuan daripada luar negeri. Bayangkan dia memiliki 2 kapal ikan yang besar. Dia punya lahan pertanian yang besar. Semua itu di news itu ada. Cuma ada orang yang cemburu. Bagaimana cara menjebak hukum itu? Itu yang dilakukan oleh Mahfud MD. Gampang menjebak hukum. Sebenarnya gampang dijebak. Katakanlah ia menggunakan penyalahgunaan bos. Waktu itu dia bilang penyalahgunaan di mana? Ternyata salah pelaporan administrasi, gampang aja diatur. Kalau ditanyakan untuk apa bos itu? Oke, untuk beli kesejahteraan anak sekolah, beli buku, beli komputer, apalagi untuk biaya SPP atau untuk biaya beasiswa, kan itu dapat dipertanggungjawabkan.
Tapi celah hukumnya aja yang dibilang mau coba mau dicari. Tetapi yang mereka mau cari sekarang celah hukumnya pelecehan seksualnya dia. Itu yang mereka jebak sekarang kepada. Dan kedua sekarang udah muncul ya, NII itu sudah melaporkan, salah satu ya sudah melaporkan ya beberapa jam lalu sudah melaporkan sehingga Panji Gumilang bahwa dia telah jadi apa dalam pelecehan agama itu. Ini yang jadi lagi persoalan mereka angkat. Sekarang mereka mencari celah hukum. Yang persoalan di sini adalah saya bilang si Mahfud MD itu menentukan, dan partai-partai politik. Kalau ada dari partai politik dan pemerintah menekan pengadilan untuk tangkap, itu bisa tertangkap. Tapi kalau tidak ada keputusan dari tokoh-tokoh ini untuk menangkap, ya pasti dia tidak untuk dalam hal ini untuk menjaga stabilitas nasional gitu. Mahfud MD kan smart itu Pak. Dia boleh menentukan orang ditangkap dan tidak boleh ditangkap. Karena dia punya channel dengan Kapolri, dia punya channel dengan Mahkamah Agung, dia punya channel Menteri Kehakiman, semua ada ke tangan dia. Namanya dia Pak udah Menteri Koordinator. Binang ini dia semua yang koordinator. Nah ini persoalan di negara kita. Yang persoalan bagi saya, yang kalau keluarga saya coba-coba dia orang benar, coba dia arahkan ke kejahatan bahwa harus dihukum, dia saya cari Pak, mau sembunyi kemana saya cari. Karena di negara kita bukan dengan cara begitu lagi, pendekatan hukum begitu. Karena di negara kita sudah rusak hukumnya. Apapun orang yang benar, boleh dibayar menjadi bersalah. Ya semua negara kita sudah rusak Pak. Saya jujur aja. Tapi apa solusinya? Negara kita mesti ada satu korban. Kalau enggak bisa. Di Alkitab pun ada tuh diajarkan, tapi tidak sempat dikorbankan. Seperti Abraham mau mengorbankan anaknya. Cuma menguji. Tapi tidak bisa. Begitu juga harus ada yang menjadi target korban dulu. Kalau ada ancaman, tapi jangan diteruskan lah. Cuma mau menguji dia. Itu maksud saya. Cara-cara begitu. Kalau saya jujur, saya sebenarnya senang dengan Pak Paulsan. Senangnya begini ya. Sebenarnya kita di mana aja, mau di Indonesia. Saya sugesti kepada teman, mau di Indonesia di mana, beranilah bicara. Yang penting bicara kebenaran, kejujuran, keadilan. Jangan kita bicara yang tidak berkeadilan, tidak berkebenaran. Supaya kita punya kekuatan. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Kecuali kita mengajar mengsugesti orang, memprovokasi orang dengan kejahatan. Ya itu janganlah. Di penjara pun kita dibunuh orang, enggak apa-apalah. Karena kita mencelakakan orang. Apakah kita bicara di sini Panji Gumilang salah? Bagaimana lembaga-lembaga agama lain mencoba mengeksekusi dia bahwa dia salah? Sebenarnya di dalam hati nuraninya dia menyampaikan Indonesia tanah airku. Itu luar biasa itu. Rasa kepemilikannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus bela dong orang seperti itu. Jangan seperti orang-orang di Indonesia mau bicara di YouTube takut. Saya bilang aja dia pengecut Pak. Kalau berani bicaralah suara yang lantang. Yang penting kamu mau sisihkan siapa aja, lembaga-lembaga agama apa aja mau dia, lembaga Kristen, lembaga Buddha, Islam. Yang penting Anda kritik membangun gitu. Bersuaralah, tunjuklah muka. Itu yang saya bilang orang pahlawan, orang jago itu. Saya jujur, saya boleh Anda cek YouTube saya, tempat tinggal saya, nomor telepon saya. Kalau ada BIN, ada BAIS, dari mana itu silakanlah. Besok saya ke KBRI, PTRI, KJRI, saya ke sana. Saya bilang nama saya. Baru saya kan vokal di sini kalau bicara. Kayak kita mendeskripsikan Yusuf Kala kan benar. Kami sering bicara minta audiens dengan Pak Ponto, bekas orang tukang nangkap orang kalau dia menyalahkan negara. Kan enak kan kita bicara. Oleh sebab itu mari teman-teman yang mengatakan, oh Pak kami takut begini, oh kami takut menunjukkan, itu orang pengecut tuh saya bilang. Boleh Pak, saya jujur saya bilang, saya terbuka. Saya bilang. Nama saya, alamat saya, anak saya, keluarga saya, tempat tinggal saya. Boleh Google. Ya silakanlah kalau mau, yang penting kita di sini bicara kebenaran, keadilan, itu yang saya ulang. Sehingga ini Galarua akan bertumbuh luas.
Karena Oke, masih baik. banyak teman-teman di mana aja lebih ya menutupi diri, lebih pengecut gitu. Kritik tidak apa-apa, kritik membangun yang seperti Pak Pastor Paulsan katakan, mari kita memberontak. Itulah Jadi jiwa yang antri banyak. Ya, Ya, nih Pak Teddy ada antrian dulu nih, Pak Mer oh dulu, ya, Mer ya, ya, ya.